Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya aja. Semoga kalian semua sehat selalu dalam keberkahan rezeki. Yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang baik sesuai yang diinginkan ya. Terus kebahagiaan selalu menyertai kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah tanggal 2 guys. Kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 2. Ini sudah mau mendekati lebaran ya. Bulan berapa sih lebaran? Sebentar. Ada kendala sedikit karena pintunya tertutup sendiri, entah itu karena ada angin atau memang ada tanda kutip. Nah, udah kita nggak usah ngomongin soal pintu, tapi aku pagi ini dapat ide yang sangat menurut aku tuh ide ini datangnya dari pengalaman ya. Aku pernah begini, ternyata kita sebagai konten kreator di YouTube ataupun di mana aja media sosial ya, kita tuh pengen dikenal banyak orang, bukan dikenal sih sebenarnya, bukan sebagai orang yang kayak wah mbak ini gitu. Sebenarnya apa sih kita bikin konten ataupun mengupload sesuatu, kalau dilihat banyak orang itu kan seneng banget ya, tapi kalau dilihat sedikit orang tuh kita sudah aduh berusaha memberanikan diri, tapi ternyata kok nggak bisa nih, kok nggak ada yang lihat sih. Itu pernah dan nggak sih? Kalau aku sendiri pernah, dulu mental aku tuh kayak nggak ada yang lihat, malu bikin nanti orang ada orang tuh. Nanti orang-orang juga bilang gini, ada yang bilang, ih kamu upload terus kok yang lihat sedikit atau gimana. Nah sekarang gini, kita harus memutuskan apa pendapat orang ya. Meskipun kita sepi lah, konten kita sepi, ya udah biarin aja gitu. Dan kita tuh tetap jadi diri kita dengan semangat yang membara-bara, dengan ide kreativitas kita tuh, kreatif kita tuh kayak apa gitu. Udah diasah aja, entah itu mau kayak aku sebagai curhatan BMI, curhatan entah ngomongin apalah gitu ya. Mungkin aib-aib sendiri ya kan. Aib sendiri yang terpenting kita tahu eh endi sih sing perlu diomongin, endi sih sing enggak gitu. Kalau memang itu menurut pandangan orang lain, loh kayak gitu kok diomongin nggak izin tau gitu. Tapi kalau kalian sendiri sudah siap ya udah lakukan saja gitu. Nah ini contohnya gini guys, aku pernah sama suami itu pernah viral. Kalian percaya nggak kalau kita tuh pernah viral? Yang viral tuh sebenarnya di YouTube-nya suami. Nah itu waktu itu tuh kita LDRan, padahal kita nggak yang lebay-lebay atau gimana. Memang naturalnya kita kayak gimana sih, kaku guys. Kalian tahu nggak sih, kaku banget gitu. Kita bertemu tuh kayak ya bukan seorang konten kreator loh. Kalau konten kreator kan direncanakan, dia sudah luwes, sudah bagaimana ini biar biar yang menonton tuh kayak gimana. Kita nggak memikirkan yang menonton kayak gimana, tapi untuk mengabadikan momen. Loh nggak taunya itu bledos guys. Tahu nggak sih bledos? Beneran, aku tuh sampai kaget ya. Aku tuh ngelihat itu di suamiku. Aku kan nggak ngerti nih di per YouTubean. Ya maaf ya kalau aku bilangnya mungkin gitu. Aku tuh gitu. Karena maklum, meskipun bahasa Jawa aku ya mulkai ngomongnya. Memang aku tuh public speakingku alias bosoku, alias ngomongku itu nggak pinter. Tuh. Karena aku termasuk orang yang memang nggak mau speak up sih, nggak banyak bicara. Tapi sekali banyak bicara tuh sama suami, itu aja. Jadi kecerewetanku tuh malah terlihat sama suami, tapi kalau sama teman sama siapa tuh sok cool gitu loh guys, bukan nggak mau ngomong. Tapi semenjak itu sama suami itu aku tuh gitu ngomong terus sama orang tuh juga kalau sudah cocok. Nah sekarang ini aku lagi mengolah kembali lagi ke tadi ya yang aku maksud konten kita viral. Itu waktu kita LDRan. Dan gini, aku sampai nggak ngerti ya, karena aku nggak pernah upload video yang seperti itu, nggak pernah yang memang diniati untuk ya sebagai konten kreator. Aku seneng sih dari dulu tuh kayak siaran langsung, tapi tahu nggak sih kayak sekedar tampil di layar, nggak hai guys gitu, kayak ngomongin apa tuh nggak, cuman udah lihatlah ini aktivitasku, kreativitasku seperti ini, gitu aja sih. Aku memang seneng di situ, tapi kalau dibelokkan ke sebagai konten kreator tuh harusnya kan bukan dia tuh ngomong yang pinter loh. Mana ya ngomongnya? Maksudnya bukan kalau kita nggak banyak pengetahuan gitu, nggak kita terus ngomongin, oh ini sejarahnya gini 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 gini. Itu kontennya kan sendiri-sendiri. Tapi kan ada yang memang kita kayak ngobrol tuh biasa gini nih gitu.
kita sudah tatak dengan memandang wajah kita sendiri dan kita seakan-akan kita tuh lagi bercerita sama banyak orang gitu. Nah kembali lagi ya, ini kembali lagi nih di konten aku yang viral itu. Padahal kita cuman aku malu, terus aku ke toilet gitu kan, terus suamiku udah bilang, ah ternyata istriku dia cantik gini-gini gitu. Terus ada tuh yang komen kayak gini, loh kok tua gitu, katanya aku tua kayak gitu. Nah itu kita jadi minder, apalagi aku tuh jadi minder. Harusnya aku dulu sudah luas gitu pikirannya, entah itu mau dicemooh orang, dijudge atau diapakan itu. Yang terpenting banyak yang nonton aja gitu. Karena jalurnya orang mau dikenal orang itu bermacam-macam, dari yang diolok-olok ya kan, diolok-olok mungkin karena kelakuan sendiri ya kan. Tapi kalau di dunia perkontenan bikin video itu, menurut aku mau mereka kayak gimana itu sebenarnya itu teknik mereka untuk menggiring seseorang untuk melihat videonya gitu loh. Kalau berarti banyak yang melihat itu karena mencemooh dia, itu berarti dia sudah berhasil gitu. Tergantung dia lewat jalur yang mana nih, jalur yang pinter, jalur yang lucu, jalur yang bikin orang gergeten. Yang terpenting dilihat aja dulu gitu. Terpenting nanti kalau sudah bisa berjalan itu kan lama kelamaan dari kritikan pasti kita akan membaca tuh kritikan orang, oh kok gini sih, kok gitu, harusnya gini lebih bagus. Kayak ya ini contohnya ya, ada yang konten yang terbuka gitu bajunya, terus habis itu aurat gini-gini, terus kelamaan kalau sudah banyak yang lihat mungkin dia akan berhijab atau ya setidaknya menutup lah. Nah seperti itu menurut aku bagus sih gitu loh. Awal mulanya nggak perlu kita tuh kayak gimana, udah jadi diri sendiri aja gitu. Nah waktu kita viral itu kita on alias nggak ngerti nih gitu, aku sama suami itu sama-sama udah public speakingnya bodoh nol guys, terus udah habis itu nggak ngerti nggowonin yang ngendi, udah brol. Cuman satu video itu, beberapa video ada request dari teman-teman yang bang masak bareng dong sama istri atau gimana, tapi aku nggak pede karena aku sudah dicemooh orang katanya si kurus si apa itu ya. Aku tuh kayak ngerasa nggak bisa nih, tapi dengan aku belajar dari situ tuh, untungnya suamiku tuh nyuruh aku bikin channel sendiri. Aku dibikinin channel nih sama suamiku. Nah, yang satu sudah hilang itu udah banyak ya, termasuk banyak pengikutnya, udah tak ikhlasin aja, biarin. Aku semangat lagi dengan channel aku yang baru ini. Itu aku niatnya tuh pengen lebih pede gitu, lebih pede biar aku tuh komunikasi sama sekeliling orang atau pokoknya dengan lingkungan lah, dengan siapapun itu tatak gitu. Aku ngerasa kayak nggak pede banget dari mandang ke memandang gitu. Jadinya tuh kalau kita nggak pede itu ngomongnya nggak fokus dan nervous. Nah di konten kita itu dulu banyak yang request kayak gitu, kita nggak terlalu menggubrisnya, kita malah menunjukkan ke tempat wisata. Dan untuk menunjukkan ke tempat wisata itu bukan backgroundnya tuh kayak kita yang kita makan bareng seneng biasa gitu, enggak, karena kita malu-malu dah itu diarahkan aja ke pemandangan. Salah tuh, wong mereka tuh mencari kita gitu. Kita harus tahu itu, lama-lama tuh ngerti juga, oh kayaknya kayak gini, harusnya di kita aja nih gitu loh. Meskipun dari pemandangan kita harus udah tampil biasa, ya wes kita makan di sini, oh enak banget ini gitu ya, contohnya ini contohnya. Enggak, kita tuh masih malu, nggak ngerti, udah cuman kita makan ini guys nih, ada ikan ada apa ya, kesannya tuh malah pamer ya. Kesannya padahal niatnya nggak seperti itu, kita tuh pengen juga ya, saya kita di konten kreator sih kayak gimana sih, apa-apa kalau dibilangin pamer semuanya sudah kayak gitu guys, itu bukan suatu kepameran kalau menurut saya pribadi sebagai konten kreator. Itu kalau ada orang yang memperlihatkan apa itu bukan pamer, melainkan siapa ya sebentar, oh ada tetangga tak kira bosku, melainkan itu sebagai motivasi kalau aku, dan mereka menampilkan apa yang bisa mereka tampilkan dengan diri mereka sendiri gitu. Kalau misalnya punya kolam atau apa ya, mereka kesehariannya kan makan iwak, terus cara membudidayakan iwak itu kan, terus misalnya
tukang jalan-jalan keluar atau tukang foto ya kan ini nek lokasi kono, nek lokasi ngendi ngono kae kan guys. Nah, seperti itu menurut aku kalau dulu sih ini nanti kesannya pamer, kebanyakan mikir tuh. Kalau kebanyakan mikir udah nggak jadi karena takut dihujat, takut begini kan. Sekarang nggak usah takut aja dihujat, mau dihujat diapain. Menurut aku hujatan itu sebagai kalau memang bener ya dibaca, kalau memang suka baca kayak aku baca komentar, itu menurut aku sebagai masukan sih. Oh kayak gini, kita harus bisa pandai-pandai gitu. Aku tuh ngertinya tuh sekarang. Jadi kalian, buat kalian semuanya, kalau sudah video kalian tuh kayaknya sudah viral atau sudah banyak yang menonton, itu udah terus aja gitu sesuai alur kalian gitu, nggak usah memperhatikan aku nggak takut ini menyakiti ini itu gitu. Yang terpenting ya jono nemen sih kudu duwe pikiran juga iki nyakiti nggak sih gitu loh. Kalau dikatakan pamer itu sudah biasa kalau di dunia perkontenan, karena kita kemana aja itu udah pamer, jalan-jalan aja kalau orang yang punya hatinya nggak baik itu menurut aku sudah pamer. Tapi beda lagi dengan orang yang kayak gitu termotivasi gitu. Aku sendiri yang ngerasain kayak gitu guys, bukan aku pembenaran lah ya, tapi sesuai apa yang aku rasakan kayak gitu. Nah, contoh jadi ringkasan dari materi seakan jadi dosen aja, bukan dosen ini. Maksudnya ringkasan dari apa yang aku bicarakan tadi itu adalah gini, kalau kalian jadi konten kreator itu harus jangan memikirkan ke komentar itu penting karena orang yang menilai itu penting banget. Orang yang melihat itu adalah sebenarnya orang yang sayang ke kita loh. Mereka melihat video kita, masih peduli, masih ngelihat, matur suwun aja gitu. Jadi kalau komennya yang negatif-negatif, itu kalau memang bener ya udah diperbaiki. Kalau nggak mau memperbaiki ya udah gitu, jangan sakit hati yang gimana. Mungkin sakit ya ya ada sih. Tapi dari sini kalian sudah terjun ke dunia perkontenan itu sakit hati, kalau nggak sakit hati gimana majunya? Wong kita tuh di sini tuh nge-branding mental kita biar mental kita semakin kuat. Itu sih yang aku dapat selama ini. Makanya alhamdulillah aku tuh sudah tatak dan aku alhamdulillah sama teman-teman sama orang baru itu sudah bisa welcome gara-gara aku sering ngomong di kayak gini nih, video kayak gini. Lebih nggak mikir yang kekuranganku atau apa gitu, udah ngomong aja gitu, langsung aja tabrak. Ya wes ya guys, aku mau kerja ini. Mau kerja. Nanti anaknya Mbah kesini, Mbah masih tidur. Jadi gitu. Ya udah terima kasih ya yang sudah menjadi teman aku, yang sudah subscribe aku. Uh, Selama itu kita sudah lama berteman, misalnya dari aku kayak gitu, terus sampai sekarang ini kayak gini gitu. Terima kasih banyak karena tanpa kalian, terus tanpa support kalian juga, aku juga nggak semangat sih. Tapi kembali lagi, semangat itu jangan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri gitu. Kalau kalian mengharap dari orang lain memberi semangat, itu berarti udah nggak usah deh ngapa-ngapain. Kalau bukan kamu sendiri yang berubah, orang lain nggak akan berubah. Dengan perubahan kamu sendiri itu orang lain akan tertarik gitu, kayak oh ya ini perlu di apa support kayak gitu. Oh ya ini menarik. Oh ya ini ada sisi ininya, sisi itunya kayak gitu. Ya wes ya guys, aku ngomong ini gak kesel, tapi karena aku masih ada beberapa pekerjaan, aku ngecekin Mbak juga. Sampai di sini dulu video kita, lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat tahun baru guys.